Selamat sore teman-teman semua. Oke, udah live belum ya? Halo, selamat sore. Oke, sudah live ternyata ya. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies IG Live ya. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Belajar dari Foodies, Foodies Academy, belajar dan berkarir di industri kuliner. Nah, ya sore hari ini sebetulnya ada satu tema topik yang sebetulnya sangat menarik dan biasanya sering banget ditanyain sama teman-teman nih. Dan sore hari ini pastinya saya akan undang narasumber yang benar-benar pastinya sangat punya kompetensi untuk bisa bahas hal-hal seperti ini ya. Sementara kita tunggu narasumber kita sore hari ini ya. Teman-teman boleh dada-dada dulu, boleh silaturahmi juga di kolom komen ya sebelum nanti komennya aku tutup. Kita panggil dulu narasumber kita ya. Banyak yang wave. Belum ya, kayaknya. Kita masih tunggu ya, teman-teman ya. Kita masih tunggu tersambung ya. Nyimak, siap Bapak. Unable to join. Waduh, kenapa ya? Sebentar, kita coba. Ya, saya coba invite ulang ya. Nah, itu dia. Selamat sore. Aduh, masih gelap. Selamat Halo. sore. Selamat sore. Wah, assalamualaikum Sorry. Pak. Pakai peci soalnya. Tapi nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Tetap ganteng. Ini masih suasana Idul Adha. Oh iya, selamat Idul Iya Adha dong. juga. Sama tadi pasti baru Jumatan deh. Iya. Ya kan? Iya. Soalnya kalau habis Jumatan gantengnya biasanya maksimal. Siap. Kan gitu kan kata Siap. teman-teman, kalau habis Jumatan tambah ganteng katanya. Oke, nih ini aku kayaknya pengen sorry teman-teman, komennya aku off dulu ya. Buat teman-teman yang nanti mau nanya, ya itu boleh nanti tapi di kolom Q&A di bawah itu ya. Nah, oke nih, sore hari ini pastinya kita akan ngobrolin banyak banget hal-hal yang tentang tentang permerkan, konsep, desain yang apakah bisa dihaki atau dipaten, apa itu haki, apa itu paten, kita tanya semua nanti sama Bro Bimo ya. Nah, cuma mungkin untuk sebelum gue masuk ke pertanyaan ya, pastinya kan kalau teman-teman yang udah lama ngeliatin Mantengin Foodie sih pasti udah tahu ya Bimo ini siapa. Tapi kan banyak juga teman-teman yang mungkin baru join. Nah, mungkin Bro Bimo bisa ini kali ya, perkenalan singkat aja Bro Bimo ini siapa? Silakan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman. Foodpreneur. Perkenalkan saya Bimo Prastio, founder Smart Legal, corporate lawyer. Kerjanya bantu-bantuin teman-teman supaya nggak kena masalah hukum ya dalam bisnisnya. Pantengin IG saya ya kalau mau ngikutin story-story tentang legal case gitu ya supaya nggak kena masalah hukum yang sama. Oke. Siap.
Nah, teman-teman nanti kalau yang mau ngontak Mas Bimo, monggo silakan bisa langsung ke IG-nya di follow juga boleh, atau bisa juga nanti ke vendor kuliner ya. Di sana ada tabnya Smart Legal, nanti dicari aja. Kalau misalnya mau ngurusin segala sesuatu tentang perlegalan bisnis kulinernya. Oke, nah Bro Bimo, ini kan lagi ada Siap. viral ya kemarin ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya pengen ngebahas lagi karena kemarin kayaknya ada yang ini loh, ada salah satu owner gitu ya, owner bisnis kuliner itu kan curhat ya di Twitter Iya, ya, maksudnya, iya, wah iya. gua kan capek-capek nih bikin konsep tempat, menu, material desain dan lain sebagainya ya, Hmm, capek-capek hmm, mikir, hmm, hmm. tahu-tahu diconteknya sama persis plek gitu loh, sama salah satu pebisnis kuliner juga, tapi di kota lain. Nah ini tuh sebenarnya jadi gue pengen nanya, berangkat dari cerita curhatan itu, sebenarnya gue juga pengen nanya karena pasti banyak teman-teman juga yang belum paham ya. Mungkin sebelum kita ngomongin haki sama paten, jelasin dulu boleh nggak haki itu apa, paten apa, terus bedanya apa? Karena biasanya orang mikirnya udah dipaten belum, udah dipaten belum, ternyata bukan Iya, paten tuh. iya, iya. Boleh nggak jelasin dulu deh? Oke, siap. Jadi ini untuk pemanasan dulu ya sebelum kita bahas kasus yang lagi hangat tadi itu ya. Ya Iya. teman-teman jadi banyak tuh, lumayan di Twitter juga viral banget ya. Oke, sebelum kita lompat, ada beberapa komen-komen ini yang memang jadi agak salah kaprah. Ada yang bilang, makanya daftarin mereknya gitu ya. Makanya patenin, ya macam-macam lah ya. Tapi yang harus dijelaskan dulu yang pertama adalah sebenarnya ada yang namanya kekayaan intelektual ya. Kekayaan intelektual ini macam-macam sebenarnya. Jadi kalau dalam dunia bisnis atau hak milik industri itu ada merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman. Lalu ada juga hak cipta dan hak terkait ya. Itu lebih berkaitan dengan seni, sastra, ilmu pengetahuan, hak pelaku ya atau performers gitu ya. Termasuk tuh software dan lain-lain. Nah, ini yang kadang suka salah kaprah. Kalau zaman dulu suka bilang, makanya lu daftarin copyright lu tuh. Copyright itu benar bicara tentang hak cipta yang tadi tuh. Ngomongin musik, tulisan ya, gambar, foto, font ya dan hal seperti itu. Tapi kalau bicara terkait dengan hak milik industri tadi yang kaitannya misalnya dengan brand itu kan ada komposisi dari nama, huruf, apa namanya, komposisi warna, huruf, gambar, bunyi ya, yang semua dikombinasikan itu yang kemudian digunakan untuk mempromosikan bisnis. Itu yang sebenarnya perlindungannya namanya merek, Merek. bukan paten. Orang ya merek nih, orang suka ngomong, makanya lu patenin biar paten gitu ya. Padahal Paten. padahal yang namanya paten itu selalu berkaitan dengan inovasi atau teknologi ya. Jadi banyak banget ya yang paten itu pokoknya kaitan dengan teknologi lah. Di dalam apa namanya, ada kipas angin, ada teknologinya ya, ada AC, ada macam-macam. Tapi nggak ada kaitannya antara paten itu dengan brand, nama bisnis, nama menu dan lain-lain, itu enggak. Ya, tadi juga saya sebutin masalah desain industri. Nah, ini yang sebenarnya hot topic yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya nggak berkaitan dengan merek atau patennya, tapi nanti kita bahasnya tentang desain industri. Ini teman-teman jarang banget dengar pasti yang namanya desain industri. Ya, orang banyak ngerti desain industri itu lebih kepada bentuk-bentuk gitu ya. Misalnya kayak desain industri itu ada filter air yang kemudian ada bentuk unik khususnya yang ada ulirnya gitu ya, berjerat-jerat atau apa, ada bentuknya yang unik ya, atau kemasan bisa beda-beda kan. Ini yang sebenarnya perlindungannya itu desain industri. Kayak Nah, botol orang-orang Coca-Cola kali ya? ya, Mungkin nggak? Ya, atau botol Coca-Cola ya? aqua juga kan, Ya, aqua ya, ya, juga ya. kan ada yang unik Ya. juga gitu kan. Nah, itu yang aqua itu ada yang yang botol, beda lagi yang gelas ya, yang kaca Ya, itu ya. ya. Terus ada juga yang botol plastiknya tapi bentuknya beda sampai tutupnya beda, ya kan? Ya, Nah, ya. ini sebenarnya perlindungannya itu namanya desain industri. Orang sudah kadang berpikir, saya udah daftarin mereknya, udah aman semua, udah beres. Dikira udah selesai sampai situ. Ya, karena
merek aja seperti kita tahu kelasnya banyak dalam satu bisnis. Bisnisnya bisa satu, kelasnya bisa banyak karena model bisnisnya macam-macam. Ada yang bentuknya resto ya. Karena kita lihat aja misalnya Starbucks. Starbucks itu ada yang bentuknya coffee shop ya, megah keren gitu ya. Itu kelasnya 43. Lalu ada juga yang apa namanya kayak mini resto ya, atau kalau ke Orchard itu jalan itu kan banyak Starbucks pinggiran gitu yang tenda-tenda gitu ya, kayak gitu. Itu perlindungannya kelas 35 ya. Kemudian kalau dia cuma bicara produknya saja gitu ya, kopinya yang dalam kemasan mau dijual, itu kelas 30. Nah, kadang buat yang merasa saya udah daftarin tuh di semua kelas itu, udah selesai urusannya. Kalau ada orang yang niru konsep dan lain-lain, dia udah pengen somasi, mau klaim gitu ya. Padahal perlindungannya nggak ke situ. Merek. Banyak. Ya, kalau merek di situ. Tapi kalau kaitannya dengan desain, warna, furniture, outlet saya seperti apa gitu ya. Nah, ini udah cerita yang berbeda dengan merek. Berarti ini yang hari ini itu mau kita desain bahas industri ya. Benar ya? Yes, exactly. Oke. Berarti kalau yang namanya desain outlet nih, misalnya kan kalau yang kasus yang apa, yang kemarin yang curhat itu kan kayak misalnya kalau gue nggak tahu sih Bro Bimo pernah kesana atau enggak, tapi kan kalau gue nggak salah inget ya, itu kan yang dia desain outletnya itu pakai stainless gitu kan, putih gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau desain outlet yang kayak gitunya tuh bisa dihacking nggak? Atau di paten atau apalah namanya? Oke. Ini yang menarik nih ya. Jadi memang ada, itu bisa masuk di desain, tapi ada batasannya juga. Yang namanya desain industri itu nggak bisa yang semata-mata yang polos, yang umum apa terus langsung bisa diklaim, didaftarkan sebagai desain industri, enggak. Ya. Ada yang nggak termasuk dalam perlindungan desain industri gitu. Jadi misalnya kalau masih ide, metode proses, kemudian kata-kata, tanda, elemen gambar atau produk yang alami gitu, bangunan, patung, monumen gitu, nggak bisa semata-mata langsung diklaim sebagai desain industri. Tapi kalau misalnya ya nih definisinya ya tentang desain industri, itu bentuk konfigurasi atau komposisi garis, warna, garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Ini penekanannya. Bentuknya 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Jadi penekanan tadi poinnya adalah bentuknya tiga atau 2 dimensi dan punya kesan estetik ya. Ini tadi bentuknya bisa konfigurasi dari komposisi garis warna dan macam-macam ya. Nah kalau bicara tentang desain outlet ini kan yang jadi seru nih, karena di case itu yang mirip semuanya sampai warna-warnanya gitu kan dipersoalkan ya. Bisa nggak sih kita mengkomplain gitu, dia niru warnanya putih juga, semua orang boleh pakai warna putih. Oh gitu. Gitu kan. Loh iya dong, masa mau diklaim. Tapi kalau konfigurasi warna ini jadi satu kesatuan, dikombinasikan dengan garis dan lain-lain ya, bentuknya 2 atau 3 dimensi, ya ada unsur estetik, dan yang paling penting, belum ada yang mendaftarkan itu. Nah, jadi rezimnya desain industri ini sama kayak merek. Lo nggak bisa klaim aja, gue udah duluan, nggak bisa. Ini bukan first to use, tapi first to file, sama kayak merek. Dia harus didaftarkan dulu baru dapat perlindungan. Ya gitu kan. Ya kita sih maklum ya kalau netizen marah-marah gitu ya, bisa ngasih sanksi sosialnya. Tapi secara hukum, kalau tidak pernah mendaftarkan desain industrinya, sebenarnya nggak ada perlindungannya. Ya, itu dari situ. Jadi harus clear dulu tuh. Memang tadi desain yang ada di outlet itu ada kombinasi yang tadi, terus bentuknya wujudnya 3 dimensi atau 2 dimensi. Kalau enggak, kalau cuma warna aja gitu ya. Tapi kalau tadi kan juga bentuk estetiknya ada
ya. Terus komposisinya 2 dimensi aja kan bisa kan, nggak harus 3 dimensi. Itu sebenarnya bisa aja sepanjang dia daftarkan. Masalahnya kalau nggak didaftarkan terus teriak ke netizen, sebenarnya itu lagi minta tolong untuk social punishment aja. Tapi by law nggak ada, sebenarnya dia nggak berhak. Dia nggak berhak ngeklaim orang nggak boleh. Ingat. Jadi tuh kalau yang didaftarin berarti kayak fotonya atau gimana tuh? Foto desainnya. Ya nanti kan pasti akan caranya adalah di foto gitu ya, bisa lewat fotonya pasti harus ada itu ya untuk bisa menggambarkan unsur estetik dan yang mau didaftarkan itu yang mananya gitu. Pola warnanya kah atau kombinasi kreasinya itu jadi apa? Itu yang harus tergambar dan harus punya unsur keunikan dan estetik tadi itu dari komposisi yang ada. Gitu. Ya. Berarti itu ngomongnya memang, berarti yang didaftarkan desain industrinya ya, bukan haki merek gitu, bukan ya berarti ya? Bukan. Ya? That's it. Itu benar banget. Kalau kemudian mengatakan bahwa desain industri ini melekat pada miliknya merek ini, nggak gitu. Tapi pemilik desain industri dan pemilik merek bisa orang yang sama, bisa juga orang yang berbeda. Ingat, ini sama kayak merek. Siapa yang daftarin? Siapa yang daftarin lebih dulu? Ingat loh ya. Siapa yang daftarin lebih dulu? Iya. Itu yang teman-teman suka kelewat. Tapi ini jadi bagus ya. Orang jadi bisa tahu nih hal-hal kayak gini kan. Nah, tapi nih, oke, satu lagi. Berarti kan kalau ngomongin desain outlet yang mungkin ada kombinasi ini dan itu dengan berbentuk ini, itu jadi bisa ya sebenarnya. Tapi namanya desain industri, bukan haki, bukan merek gitu ya. Benar kan ya? Itu haki bagian dari hak kekayaan intelektual. Ya, tapi bukan merek. Dan nggak ada hubungannya sama merek. Oke, berarti tetap namanya haki juga ya? Haki, tapi benar. Masih dalam lingkungan haki. Benar. Oke, nah, gue mau nanya satu lagi nih. Kalau misal tadi kan ngomongin desain outletnya ya, desain ya tadi ya desain outlet, jadi namanya desain industri. Kalau nama menu nih, itu bisa sih ya, haki, maksudnya misalnya gue nyebut apa ya, misalnya kayak es kopi susu udah last year ya. Tapi misalnya gini lah, kayak es kopi susu si Eko misalnya, itu misalnya es kopi susu Pak Bimo gitu loh, boleh nggak? Itu bisa nggak sih didaftarin? Atau misalnya kayak kategori apa ya? Boleh. Misalnya kayak inilah, misalnya kayak bukan merek ya, tapi nama menu nih. Misalnya gue bikin roti bakar pakai krim nougat misalnya gitu lah. Itu kan kategori itu kesannya kan. Nah itu boleh nggak sih? Jadi semua orang kalau bikin roti bakar pakai krim nougat itu harus bayar license ke gue misalnya gitu. Nah itu bisa nggak sih daftarin miliknya Sarita gitu misalnya? Oke. Yang pasti kita harus kembali ke kaidah mereknya tadi ya. Kalau dia itu bicara masalah topping, jadi sebenarnya kan kata umum nggak boleh. Kan kata umum nggak boleh daftarin ya, harusnya ya. Kata umum nggak bisa. Apalagi itu cuma menu terus pakai toppingnya apa. Itu jadi sulit. Tapi beda kalau mau nyebut mereknya, produknya agak malu-malu. Oh oke. McD aja, McD. Ya, misalnya. Iya. Double cheeseburger. Dia punya Colonel Burger. Big Mac. Big Mac gitu misalnya. Big Mac bisa didaftarkan merek. Itu boleh didaftarkan merek dan bisa. Kalau misalnya ini, kayak Hokben nih, kalau nggak salah dia punya egg chicken roll. Nah itu kan egg chicken roll kan juga umum ya. Nah itu bisa nggak sih daftarin jadi satu kesatuan, menu ini pokoknya cuma boleh yang ngeluarin Hokben misalnya? Gini, kalau memang ada satu ya keunikan ya, kemudian satu unik, dua sebagai daya pembeda ya, terus belum ada, dia nggak bisa sekedar hanya kata umum yang berdiri sendiri-sendiri. Dia harus jadi satu kesatuan, kemudian harus ada pembedanya. Karena kalau umum tadi gitu semua belum tentu bisa. Tapi kalau itu jadi namanya harus dibaca secara langsung bersamaan, terus didaftarkan, mungkin ada
kombinasi warnanya gitu ya, logonya itu mungkin jadi bisa. Oh, Tapi kalau kayak sekedar Big Mac tadi ya. kayak Big Big Mac Mac, tadi ya. jadi kalau terlalu umum gitu, aduh itu kadang-kadang suka jadi perdebatan di ini. Walaupun ya dengan segala hormat ya Bang Haidar, ST Indonesia itu Oh iya, umum yang iya itu kan bisa ya. tapi yang beda, ST Indonesia itu jadi satu kesatuan, bacanya juga harus langsung bersamaan. ST Indonesia. Dan itu dari daftar merek dapat perlindungannya gitu ya. Dia bukan dibaca terpisah satu-satu, enggak. Dia jadi satu kesatuan ya. Ada merek lain yang nggak tahu yang lebih dahsyat lagi. Agak cuma nggak enak ya nanti jadi rame. Ya gitu aja. Tapi kayak gitu ya, kayak gitu. Harus ada unik, harus ada. Kan tapi kan kayak itu kan harus ada tambahan logonya, fontnya beda, warnanya gitu loh ya. Jadi harus ada keunikannya. Berarti kalau ngomongin nama menu berarti harus ada fontnya ya, mungkin yang paling gampang pembedanya ya. Ya, dia harus kalau bisa dikombinasi minimal fontnya yang unik, beda, warnanya gitu kan. Dan sama sekali bunyinya lagi, mungkin ya. Ya, jangan yang terlalu nama umum misalnya gini ya, rawon daging, soto ayam. Itu kalau mau soto ngajak ayam ribut. Pak Bimo gitu, boleh nggak? Soto ayam Pak Bimo. Bosan itu sangat bisa, tapi kan malah jadi brandnya bisnis, bukan sekedar menu biasanya. Kalau kayak Telkomsel deh misalnya, ini mungkin nggak kuliner ya, nggak F&B, tapi mungkin untuk benchmark. Telkomsel itu kan brand bisnisnya ya. Tapi dia turunan produknya itu ada Telkomsel Point, Telkomsel Halo, ya kan, Simpati. Ini kan sama kayak menu kan? Mau pilih yang mana kan ada. Nah itu perlindungannya juga bisa didaftarkan merek. Gitu. Oh, I see. Berarti mungkin misalnya kafenya misalnya namanya Cafe Pak Bimo gitu ya, tapi apa namanya menu-menunya kayak tadi misalnya rawon daging Pak Bimo gitu ya. Kan boleh dong Pak Bimo rawon daging. Boleh. Jadi kalau turunannya jadi nama unik-unik itu kan bisa, misalnya ini kan apa namanya, sop buntut Bimo cute, nah itu bisa gitu ya. Gitu ya. Tapi ya harus satu itu kesatuan berarti ya, sop buntut satu kesatuan Bimo cute gitu ya. Iya. Es teh manis cantik jelita gitu ya, walaupun kepanjangan untuk merek sebenarnya. Tapi kayak gitu bisa. Ya tadi bisa. Apalagi cantik. Cantik jelita. Gitu ya. Iya kayak gitu. Apa namanya? Termasuk ini nih, kan ada tuh. Bahkan kalau kita lihat di GoFood, di GrabFood, itu kan banyak yang menu-menunya unik-unik kan namanya. Itu sebenarnya sangat bisa. Apalagi ada warung mie yang harganya sangat merakyat sekali, itu kan nama menunya kan unik-unik, lucu-lucu, walaupun kemarin sempat rame dengan MUI mau sertifikasi halal jadi susah karena namanya agak ya gitulah. Itu sebenarnya bisa juga ya. Itu juga bisa. Gitu. Benar. Nah, oke, ini nanya lagi nih yang lain. Tadi kan udah ngomongin desain outlet, udah ngomongin menu juga udah. Nah, karena gue dulunya orang kuliner, sampai sekarang masih orang kuliner sih. Jadi kadang-kadang kan banyak keresahan ya. Nanya lagi, berarti tadi ngomongin kalau merek sih udah jelas lah ya, itu harusnya teman-teman harusnya nggak nanya lagi. Desain outlet udah dijawab, tadi nama menu udah dijawab. Nah, mau nanya, kalau misalnya penggunaan material, misalnya gini, misalnya gue bikin nih desain kursi meja unik nih, misalnya pokoknya kalau desain kursi gue kemiringannya segini, materialnya ini, dengan bahan kainnya atau atau kayunya kayak begini gitu. Nah, itu bisa nggak dihakikan desain industri? Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada kafe lain yang pakai desain kayak gitu, itu nggak bisa gitu misalnya. Boleh nggak? Oke. Kalau yang desainnya tadi kembali ke desain industri itu bisa. Tapi kalau menekankan pada jenis material yang digunakan, misalnya dia pakai bahannya mejanya jati Belanda gitu ya. Ya. Itu nggak bisa dapat perlindungan desain industri hanya karena pokoknya meja yang sudah jati Belanda ya kayak gininya, itu nggak bisa ya. Atau apa yang agak beda itu ya, kalau bahan-bahan itu sedotannya gitu misalnya ya, sedotannya dia terus bahan
bahannya itu dari plastik yang apa gitu, enggak. Jadi bukan karena material, tapi kalau sedotannya itu unik, berulir gitu ya, mungkin terus bukan hanya bisa dibelokin, tapi bisa sampai diputer-puter gitu ya. Jadi kalau mau minum sedotannya gampang, dia muter kemana aja gampang gitu ya. Dia jatuh ke sini, sedotannya ke sini gitu ya. Oh, itu bisa jadi di desain industrinya karena ada yang beda gitu ya. Tapi kayaknya nggak segitu-gitu amat sih kita ya. Berarti bukan materialnya, tapi misalnya bentuk desainnya kali ya apa? Ya Yes, saya kayak benar. bilang saya Bentuk. gue bikin kursi nih, kursinya itu bentuknya misalnya ada sudut kemiringannya gitu kan. Itu bisa ya berarti ya? Ya, tapi sepanjang konfigurasinya tadi itu ya ada kombinasinya, udah bentuk 3 dimensi kan, berarti kan kursi ya. Yeah. Itu benar-benar unik dan nggak sama dengan yang sudah didaftarkan sebelumnya, kan gitu loh. Tetap lagi yang sudah didaftarkan kan harus lihat orang udah daftarin belum, sama kayak merek kan, kalau udah ada yang daftarin nggak bisa, didaftarin nggak bisa gitu. Oke, nah sekarang nanya lagi nih, itu kan tadi udah ya, bisa nggak bisa berarti harus unik dan lain-lain tadi ya, kriterianya ya gitu kan. Jadi kalau misalnya misalnya nih gue punya desain kursi atau desain meja lah, let's say seperti itu ya. Berarti gimana sih cara gue ngecek ini tuh bisa didaftarin atau enggak, atau udah ada yang daftarin yang model gini atau belum? Itu adakah misalkan mungkin katalog gitu ya? Ya apapun itu lah, pokoknya gue buat ngecek gitu. Oke, good question. Sebenarnya kalau mau ngecek ini ada yang udah punya atau belum, ya otomatis harus cek di database. Ya, kan mau nggak mau pasti ada katalog gitu ya. Apa sih kalau namanya tuh di Dirjen Intelektual tuh ada lah ya semacam katalog atau apa. Jadi kita bisa melihat yang udah terdaftar itu kayak apa aja sih. Itu pasti itu ada gitu. Jadi orang nggak bisa mudah besoknya ngeklaim padahal udah pernah ada yang daftarin. Kan pemeriksa Dirjen Intelektual kan pasti akan ngecek dari yang sudah ada. Ini sama apa enggak gitu ya. Ya mirip-mirip kayak merek juga gitu. Gitu. Isu yang paling penting itu sebenarnya adalah kalau buat pengusaha F&B-nya itu kan bukan semata-mata ke apa ya, ke setiap produk-produk yang ada itu harus didaftarin semua apa enggak. Karena kalau mikirin kayak gitu pusing, nanti semuanya harus daftarin dia ya. Apa-apa harus dibikin unik, didaftarin gitu ya. Padahal itu kan supporting aja gitu ya. Misalnya kayak kursi. Emang kalau kursinya harus yang bentuknya estetik, yang beda banget itu apa? Itu nice to have atau emang ada value added, orang mau beli terkonversi karena ngelihat kursinya gitu kan, harus dipertimbangkan juga dari sisi bisnis. Iya kan? Kecuali oh di sini yang jadi pembeda yang bikin orang closing karena kalau duduk enak banget. Dia sebelum makan tuh udah dipijetin dulu gitu ya. Atau dia duduk di bawahnya tuh ada roda kayak naik sepeda, kayak sepeda statis karena merasa bersalah tadi makannya banyak gitu ya, atau gimana ngancurin lemak dulu gitu, ngancurin lemak. Ya mungkin alasan, pernah lo ada ikan McD itu, ikan McD yang kursinya itu kayak sepeda statis, jadi orang nggak merasa bersalah habis makan Big Mac gitu ya. Padahal yang namanya kolesterol nggak bisa dihancurkan pakai olahraga, cuma lemak aja. Gitu. Ini juga harus jadi pertimbangan. Cuma kalau tadi desain outlet yang beda, yang jadi keunikan ciri khasnya, itu layak banget untuk dilindungi, didaftarkan. Karena bisa jadi orang itu kepincut karena suasana, karena ini kan experience kan yang dijual. Sekali lagi experience. Nih, misalnya, itu kemarin lagi explore Pasuruan. Di sana tuh sekarang banyak banget kafe-kafe estetik. Jualannya itu view-nya, suasana di situ, tapi mohon maaf, makanannya ya ampun ala kadarnya. Bahkan saat gue pesen minta hot latte gitu ya, jangan dicampur gula. Tahu nggak yang keluar apa? Yang keluar itu benar-benar itu tuh, entah itu Indo Cafe atau Coffee Mix gitu, yang sasetan. Astaga,
ini mah bukan latte ya gitu ya. Mereka nggak terlalu fokus bikin makanannya itu enak. Yang penting banyak kalangan, karena segmennya mereka tuh ada anak muda, ada keluarga. Karena seneng datang ke sana itu ada jembatannya, terus melihat air, ada sungai di bawah, ada air terjun, ada pohon-pohon, ada view ke gunung, itu keren banget. Keren banget, emang asik banget gitu. Yang dijual tuh emang view sama suasananya, gitu kan. Duduknya tuh macam-macam, ada yang cuma duduk biasa kayak di resto biasa gitu ya. Ada yang duduknya itu yang kakinya ngemper tuh, jadi kayak ini kayak ada pagar pembatas, terus kakinya mereka ya bisa kayak ngemper ke bawah gitu, apa ke udara, nggak napak gitu ya, sambil ngeliat, terus dikasih bantal-bantal yang bisa senderan gitu ya. Nah, kan apa yang dijual karena estetikanya. Jadi kalau misalnya itu menjadi penentu untuk konversi atau itu uniqueness yang jadi value proposition-nya, ya emang harus dilindungi dengan desain industri. Nggak bisa cuma teriak-teriak ngeklaim gue udah duluan dari sejak tahun kapan gitu loh. Pahami hak hukum sebelum menuntut kewajiban hukum. Paham nggak? Jadi nagih ke orang, ya kan? Kan mau nagih nih, lu salah, lu harus ganti rugi ke gue, lu nggak boleh nyontek gitu ya. Nah, bilang nggak boleh nyontek itu kalau konteksnya hak cipta, bukan desain industri. Kalau desain industri yang masa dicontek, dia harus terdaftar dulu. Dia pemilik desain itu, orang nggak boleh niru. Kalau dia belum daftarin, sama aja kayak misalnya nih foodies, udah pakai nama foodies nih ya, pokoknya mau edukasi tentang kuliner semua di sini. Nggak pernah didaftarin merek foodiesnya. Terus orang lain pakai nih. Orang bikin namanya nggak foodies, tapi ludis. Fontnya mirip. Tuh termasuk ada double O-nya yang dimiripin kayak foodies gitu. Terus foodies klaim gini, itu niru banget tuh merek gua. Tapi belum didaftarin. Ya nggak salah dong dia. Ya. Gitu. Jadi pahami juga nih kewajiban hukum kita, hak hukum kita sebelum kita teriak. Tapi ya lumayan juga shock terapi gitu ya. Karena apa? Ada sanksi moral ya dan social punishment dari masyarakat, konsumen, user atau pelaku usaha lain gitu ya. Buat orang-orang yang dianggap tidak menghargai kekayaan intelektual orang lain. Ini dimensi berbeda. Kita nggak bicara hukum, tapi ini etika dalam bisnis. Dan dalam bisnis ini isu integritas itu juga diukur dari bagaimana dia etis apa nggak nyalanin bisnisnya. Toh sekalipun nih ya, ngelanggar kekayaan intelektual orang lain, kadang-kadang nggak dihukum ataupun dikejar secara hukum. Contoh, kita bisa lihat berapa banyak merek Starbucks itu ditiruin sama orang-orang. Ya mungkin tapi marketnya kecil, segmennya kecil gitu ya. Ada yang jadi cappuccino cincau, ada yang jadi pecel lele, ada yang tulisannya Starbucks gitu ya, atau apapun, tapi mirip banget tuh kayak Starbucks. Starbucks juga milih-milih gitu loh. Kalau semuanya harus disomasi, dihajar gitu kan, mereka capek dan ngasih panggung buat yang sebenarnya kecil, marketnya nggak signifikan juga. Yang kadang-kadang mungkin bisnisnya nggak lama juga udah tutup gitu. Tapi social punishment dari netizen yang budiman ya, dari masyarakat itu kan mereka yang menilai kurang etis nih, lu nggak punya integritas, gimana gue ngeliat bisnis lu bagus. Orang nggak simpatik, orang nggak respect. Nah itu juga harus diperhitungkan walaupun tidak ada pelanggaran hukum. Nah itu. Nah jadi gini, kalau misalnya ya, misalnya nih gue udah ngehaki, let's say ya, merek gue udah gue haki nih. Tato dan niru itu sebenarnya ini best practice-nya aja ya. Sebenarnya baiknya gue ngapain gitu kan, pengennya nggak langsung somasi gitu, tapi baiknya tuh gimana sih? This is very good question. Jadi gini juga nih, ada plus minus nih kalau bicara ribut di ruang umum, ruang publik tuh ada plus minus, serius. Ini ada beberapa case yang menarik ya. Ini ngomongin nyebut brandnya, mereknya sebagai pembelajaran dan karena sudah dimuat di media massa secara luas ya.
bukan karakter assassination atau apa namanya nyudutin orang ya. Ngedutin ya. Jadi kita tahu gitu ya, dulu itu pecel lele Lela itu pernah disomasi sama Starbucks. Ya Ya kan, dan itu kasusnya terbuka di Tempo, di Kompas, semuanya diulas. Ya. Kenapa? Karena waktu itu logonya mirip banget sama Starbucks. Tapi yang satu tulisannya Starbucks, satu lagi gambarnya ikan lele. Gitu. Warnanya juga sama, dan orang mudah mengasosiasikan waktu itu sampai di somasi. Ya, somasi ini saya ngelihatnya sebagai shock terapi aja sih, pembelajaran supaya yang lain jangan macam-macam kan gitu. Ya, kenapa? Karena waktu itu secara branding udah mulai bagus di marketnya gitu ya, secara bisnis udah bagus gitu ya. Positioningnya udah bukan lagi kaki lima atau pinggir jalan, tapi resto loh. Bahkan ada outletnya udah gede gitu ya. Nah, jadi harus dikasih shock terapi sehingga akhirnya logonya diubah. Ya, logonya diubah. Tapi ini best deal. Best dealnya apa? Saat itu Lelela jadi dapat exposure kan. Masyarakat yang nggak tahu jadi tahu. Yang nggak tahu jadi tahu, itu publikasi gratis loh. Nggak keluar duit, walaupun harus ngakui salah, minta maaf, ganti logo sebagai bentuk compliance sama juga etikat baik. Tapi jadi dapat simpatik, orang jadi respect sama Lelela. Ya kan waktu itu. Jadi yang dilihat itu kan what next-nya akhirnya. Ya itu jadi good publication gitu ya. Tapi nggak semuanya bisa kayak gitu. Karena selalu kan kalau David versus Goliath itu orang tuh selalu respect-nya sama yang kecil. Sama Davidnya, bukan Goliath-nya gitu ya. Mata-mata karena ngelihat lu mentang gede bisa nginjek orang semena-mena, kan itu yang diangkat duluan ya. Ya, sama kayak waktu kasus di rest area dulu udah dimarah-marah di Twitter, dicaci maki gini-gini. Saya nggak tahu netizen menemukan bahwa bukan nggak ada harganya, ada loh harganya tertulis, tapi dia nggak baca. Ya, waktu di rest area tuh pernah tuh ada politisi marah-marah tuh. Kan jadi berbalik dari yang awalnya mencela karena semena-mena begut, apa sih kalau ini kayak naikin harga semena-mena, nggak transparan gitu ya. Termasuk yang lesan-lesan di Jogja pernah diserang gitu juga. Tapi ternyata ada harganya. Berbalik netizen nyerang. Nah, tapi kita harusnya secara proporsional juga. Ini emang ada nggak unsur salahnya gitu ya, atau dia punya nggak kewenangan kayak gitu. Nah, sebelum kayak gitu, sebelum menjadi rame, kita si pemilik bisnis pun juga ngukur nanti dampaknya ke bisnis itu gimana kalau ini jadi rame, ya kan? Dulu tuh ada nih, kalau ini agak males nih nyebut mereknya, air mineral yang warna biru yang ngetop banget itu pernah somasiin semua air kemasan yang niru mereknya dia. Karena apa? Dulu itu semuanya saking bikin mereknya, logonya mirip kayak dia, orang mislead. Dan sampai sekarang kalau mau beli air mineral nyebutin merek dia. Ya, itu namanya generic. Generic gitu ya. Ya, sampai kalau ini buat contoh enak nih. Mungkin orang di Sumatera misalnya. Kalau mau bilang naik motor, naik Honda ya. Maksudnya naik motor, iya kan? Iya. Apa yang kata generic itu ya, sampai akhirnya dari merek sampai itu dianggap sebagai barangnya atau produknya. Banyak itu kan sering banget kita. Iya, kayak odol saya. Odol, rollerblade. Iya kan? Odolnya ini bilangnya, aduh susah ya kalau nggak nyebut merek ini ya. Kalau ini mungkin ini gini. Itu atau mau beli deterjen ya, deterjen yang udah jadi top of mind itu kan disebutnya apa, tapi bilang ini lo beli apa sih, beli Rinso yang mereknya Sokin. Iya yang kayak gitu itu kan generik tuh akhirnya ya, jadi rancu, jadi kacau ya. Nah itu hal-hal juga yang sering terjadi. Nah, tapi kembali lagi, kalau misalnya ada kayak gini, gue merasa dirugikan. Bisnis itu kalau langsung dapat publikasi tapi jelek itu kan gak enak. Contoh, ya ini udah terbuka ya. Eiger
Sempat ada yang review produk salah ditegur gitu ya. Dia itu bagus sebenarnya negur karena kalau yang Kais Eger sih agak kontraproduktif ya, karena itu kan konten orang yang lagi nge-review di ini ya, tapi dia minta maaf ke publik, CEO-nya langsung tuh dapat respect. Nah ini bukan karena gue kenal Haidar ya, tapi waktu ST Indonesia somasi orang karena jelek-jelekin di Twitter, menurut gue itu langkah yang benar. Karena apa? Semena-mena ngelanggar undang-undang ITE dan lain-lain. Salah tuh, walaupun beberapa netizen jadi ngebully ST Indonesia waktu itu. Tapi ST Indonesia itu punya hak loh, ketika dia mereknya itu dijelek-jelekin dengan cara yang nggak benar, bahasanya juga kasar. Sebenarnya somasi itu untuk meluruskan, untuk mengembalikan supaya nggak terjadi pelanggarannya lagi, itu bagus sebenarnya. Tapi kita kan nggak bisa mengendalikan pendapat publik kan, itu yang jadi harus diperhatikan. Makanya somasi terbuka ataupun somasi yang privat langsung sekalipun yang sebenarnya orang nggak ada yang tahu, itu kita juga harus ngukur ini impact-nya bakal gimana ya. Apalagi kalau sampai di blow up, itu jadi good publication atau bad publication gitu. Nah, makanya orang kalau mau ngeklaim itu satu harus pastikan saya punya dasar hukum, ada buktinya, ada relasinya dan pelanggarannya apa ya. Kalau mau ditegakkan ya nggak apa-apa, tapi kan kita capek juga kalau misalnya merek kita ini ditiru orang banyak, gitu ya, terus semuanya disomasiin aja gitu ya. Habis duit dong. Karena satu habis duit waktu gitu ya. Katakan nggak usah pakai lawyer, disomasiin in-house saja ya, dari tim sendiri internal. Misalnya tim legalnya di internal yang somasiin. Itu boleh aja. Tapi kan harus diukur juga gitu loh. Makanya waktu daftarin merek, ini teman-teman yang harus diperhatikan. Jangan mereknya itu yang terlalu umum dan orang lain itu kepincut untuk pakai juga. Contoh misalnya mau bikin ayam maknyus gitu ya. Bisa jadi dia terdaftar. Tapi semua orang, karena dulu almarhum Bondan Winarno itu seneng nyebut maknyus, orang jadi seneng pakai kata itu. Ya, di semua pakai kata maknyus di mana-mana, sehingga akhirnya gagal branding. Karena tiap orang konsumen, oh ayam maknyus ya yang ada di Kalibata ya, ini sama nggak kayak yang di Kalimalang? Nah, beda. Iya. Ternyata beda, tapi kan capek jadi gagal branding. Gara-garanya apa? Dia sendiri tidak membuat sesuatu yang unik, yang beda gitu loh, daftarin mereknya. Itu juga problem jadinya ya. Tapi kalau semuanya itu bisa secara silent, permintaan itu sebenarnya kan nggak harus langsung minta ganti rugi, minta ditutup atau segala macam, tapi bisa approach untuk tolong dihentikan, saya punya dasar nih, ini sertifikat merek saya di kelas ini. Ya, kami juga menemukan saudara menggunakan nama ini yang melanggar kepentingan hukum saya berdasarkan sertifikat merek tersebut. Tolong dihentikan dan namanya diganti. Itu jauh lebih bijak. Ya. Itu jauh lebih bijak. Karena apa? Secara exposure nggak ke blow up yang tadi itu, kita nggak bisa mengendalikan pendapat orang. Bener aja bisa disalahin. Ya, yang salah malah bisa dibenerin, kan capek gitu kan. Terus kita jadi harus mengcounter, itu kan capek. Emang diomongin terus jadinya mereknya, jadi orang yang nggak tahu jadi tahu, jadi belanja mungkin jadi nyobain. Tapi kalau lama-lama jadi nyinyir yang dibahas, harus ngonter nyinyir itu kan bad publication. Bisnis kita kan nggak bagus juga. Nah, jadi itu yang harus dipertimbangkan sih sebenarnya. Sekalipun kita benar harus hati-hati juga. Jangan sampai maksud tujuannya itu nggak tersampaikan. Tujuan utamanya supaya orang nggak ngerugiin merek kita jadi gagal branding gara-gara mereka, itu nggak tercapai. Ya, itu yang harus dipertimbangkan. Karena satu strategi belum tentu berlaku sama dengan bisnis yang lain. Gitu. Oke. Sip. Kalau gitu. Semoga teman-teman dapet ya poin-poinnya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ini sesi yang paling lucu juga adalah kita foto bareng dulu. Oh, gitu ya? Iya, kita harus pakai jaketnya foodies nih harusnya. Nggak kelihatan kok itu tulisan foodiesnya. Oh iya. Teman-teman di capture dulu ya. Oke, semoga. Nah, sebelum kita tutup sore hari ini ya, boleh dong Bro Bimo kasih closing statement untuk teman-teman. Mungkin
lebih ke pesan-pesan gitu ya. Sebaiknya kalau misalnya gue tiba-tiba kena ibaratnya quote on quote ya kayak contek mencontek ide ini kan sebenarnya kan ya plus minus ya gitu. Nah tapi boleh nggak dikasih closing statement sekaligus pendapatnya Bro Bimo tentang Oke. masalah hal-hal seperti ini lah, contek mencontek konsep menu, ide, merek dan lain sebagainya. Silakan. Oh, oke. Ini mau dari dua perspektif ya, harus sampaikan summary-nya gini dari diskusi Ya. kita hari ini. Buat pemilik bisnis, pahami aspek kekayaan intelektual apa saja yang ada di bisnis kita dan segera harus lakukan perlindungannya, ya. Ya. Perlindungan itu tidak harus menunggu ketika kita sudah punya model bisnis atau sudah launch ide, gagasan atau bisnis tersebut, ya. Contoh, misalnya sekarang bisnisnya bentuknya cuma coffee shop kecil, kedai kopi, perlindungan mereknya di kelas 35. Tapi one day saya mau bikin milestone-nya bahkan bikin coffee shop. Maka lindungi di kelas 43-nya dari sekarang, jangan nunggu buka coffee shop baru daftar. Takutnya orang lain udah daftarin. Ya. Terus belum kepikiran, sekarang kan cuma jual gini. Ternyata dia jualan bisnisnya karena bikin kemitraan banyak. Mitra-mitra kan belinya produknya dia aja yang dalam kemasan. Itu perlindungannya kelas 30. Jadi jangan nunggu punya model bisnis baru didaftarin. Begitu juga tadi, kita harus tahu, oh tadi ada aspek yang lain selain merek. Oh ternyata desain industri itu ada, harus daftarin juga. Ya. Jadi kita kalau mau melindungi hak ekonomi kita, hak desain kita yang ada, daftarin dulu sebelum kita teriak. Nanti jadi malu. Udah teriak, ngeklaim secara hukum, ternyata nggak punya haknya. Nah kan? Nah itu, jadi kita harus sadar hukum dulu terhadap hak kewajiban kita juga, ya, supaya nggak salah. Di sisi lain, buat orang-orang yang hobinya, bahkan katanya ini bukan ATM atau ATP, tapi sekarang istilahnya ATB. Amati, tiru, buka di kota lain. Jadi itu di Twitter tuh tadi tuh ramai tuh. Oh amati, tiru, buka di kota lain. Kita ini berbisnis itu untuk jangka panjang. Jadi salah satu value dalam bisnis itu yang paling penting adalah integritas. Tujuannya apa? Untuk dapat trust. Trust dari investor, trust dari customer, trust dari karyawan, trust dari semuanya. Kalau kita nggak punya value itu, nggak jaga etika bisnis, ya sudah, orang nggak akan respect. Ya, dia membangun bisnis dengan dasar curang, nggak menghormati hak dan kepentingan orang lain. Kenapa kita harus kerjasama dan menggunakan produknya lagi? Ya, nanti orang akan ngecek, ini punya siapa sih? Kena lagi. Ingat nggak kejadian waktu di Indomaret ada ibu-ibu nyolong coklat, terus malah marah, ngelawan gitu ya. Itu begitu netizen tuh kan cepet banget ya, detektifnya berjalan gitu ya. Waktu udah dicek ternyata si ibu ini yang salah, dia balikin tapi kadung marah-marah, dicek bisnisnya dia apa, di bintang 1. Langsung di bintang 1. Coba kan. Itu tentang tadi tuh, attitude, etika, integritas. Nah, kalau nggak dijaga ini sebagai bangunan fondasi bisnis, bisa kacau. Jadi, ya udahlah, lupakan ATM, ATP, dan ATB tadi itu ya. Harus bisa menghormati karya orang lain. Itu aja sih, semoga bisa jadi manfaat ya dan jadi pembelajaran bersama. Siap, pasti jadi bermanfaat. Semoga teman-teman ini udah lebih ngerti, lebih paham ya sebenarnya mengenai apa itu paten, apa itu haki, apa itu desain industri. Jadi kalau desain outlet bisa dihaki atau enggak, bukan haki lagi namanya. Haki benar ya. Kemudian kayak misalnya kalau gue punya nama menu itu ada perlindungan atau enggak. Jadi semoga semuanya itu pada nyatet sih, hopefully pada nyatet. Kalau misalnya nggak nyatet nggak apa-apa, bisa diulang lagi aja lihat. Atau bingung lagi mau hubungin Bro Bimo, monggo silakan langsung klik aja ke vendor kuliner, itu linknya udah aku pin juga sebenarnya di kolom komen ya tadi ya. Jadi itu di save dulu juga boleh, langsung diklik juga boleh, langsung hubungin Smart Legal aja. Oke,
Kalau gitu, thank you banget Bro Bimo buat sharing-sharingnya di sore hari ini. Pastinya Sama-sama. harusnya bisa mencerahkan teman-teman yang benar-benar have no idea ya. Kemarin tuh ngomongin haki dan perlegalan ini gimana maksudnya. Gitu. Udah dikasih saran juga tadi sama Bro Bimo lewat closing statement-nya. Baik, mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan saja ya teman-teman. Jangan lupa selalu follow Foodies, selalu like dan komen, dan mungkin bisa nge-share juga ke teman-teman semua di luar sana biar manfaatnya juga untuk teman-teman di luar sana ya. Oke, thank you banget Bro Bimo, thank you banget semua teman-teman ya. Kita ketemu lagi di Foodies on Sharing selanjutnya. Selamat sore, thank you.